Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat di pagi hari berjalan kaki. Karena jawaban salam belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menjawab salam dengan sempurna, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan semoga dapat berkorban tahun ini. Bagi yang masih single, yang belum nikah, yang janda atau duda, semoga cepat dapat jodoh. Wah, banyak amin nih. Banyak juga janda duda di mati. Yang belum menjawab salam dengan sempurna, semoga kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Yang saya hormati Ketua beserta pengurus Masjid Amaliyah, wabil khusus Adinda Ilham yang mengundang saya, seksi dakwah luar biasa. Kita doakan semoga ketua kita yang sedang melaksanakan haji semoga sehat selalu, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua doa-doa yang dijabah Allah dan mendapatkan haji yang mabrur. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para jemaah yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi mudah-mudahan yang hadir semua di sini adalah merupakan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perayaan Hari Raya Idul Adha hanya menunggu hari saja. Insya Allah tanggal 27 Mei kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Kemudian kita menyembelih kurban. Tadi saya masuk, saya lihat sudah 19 ekor, luar biasa. Mudah-mudahan bisa 25. Tahun lalu 20 ya? 20, luar biasa. Ini letih juga bagi-baginya nih. Ya, mudah-mudahan kalau tidak bisa dibagikan di sini, dibagikan kepada fakir miskin walaupun tidak ada berada di sini. Misalnya di sini sudah cukup nih habis, maka kita berikan kepada masyarakat tetangga kalau ada yang lebih membutuhkan. Saya ingat ada seorang raja sultan Abdul Aziz, Sultan Abdul Aziz. Ketika dia memimpin, maka rakyatnya makmur. Ketika ingin memberikan zakat atau kurban, susah. Kenapa? Tak ada orang miskin di daerah itu. Semua kaya-kaya, makmur semuanya. Akhirnya diberikan kepada negara-negara tetangga. Berarti ini menunjukkan boleh kita
untuk memberikan kepada masyarakat yang di luar sini. Kalau memang ada yang lebih membutuhkan, silakan. Di Dumai itu ada komplek Pertamina di Bukit Datuk itu orang kaya semua, kurbannya banyak, hampir rata-rata semua bayar kurban beratus-ratus ekor. Kemana mau dibagi kalau untuk di komplek itu? Dibagilah ke masjid-masjid lain di Dumai itu yang masih memerlukan. Karena sampai keluar Dumai, mereka berikan ke Pulau Rupar sampai ke Duri. Semoga korban kita berkah pada tahun ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita yang menarik. Ada seorang ibu-ibu yang bernama Jumiati. Jumiati ini dikenal, kalau saya tak salah dikenal, umurnya 80 tahun lebih. Dia pemulung. Pemulung ini mengenai apa? Barang-barang kosongan ini, botol-botol ini, kumpul ini, semua. Pokoknya ada yang bisa dijual, dia kumpulkan. 15 tahun dia mengumpulkan uangnya. Akhirnya dia kurban dengan 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Seorang pemulung, dia tak punya handphone, rumahnya remeh, makan sehari-hari apa adanya, tak punya mobil, tak bisa ke mall. Kalau kita melihat Ibu Jumiati ini, maju kita. Kita kadang-kadang rumah besar, mobil mewah, handphone harga 5 juta, Samsung terbaru, ya kan? Anak sekolah di sekolah yang mahal. Kalau berobat kemana? Ke Melaka, ke Singapura, ke Jakarta, tapi tak bayar, tak ikut kurban. Di mana kira-kira majunya? Tapi ini, mohon maaf, tidak di masjid ini. Saya yakin kalau di masjid ini semua. Karena kalau 19 kali 7, saya kalikan tadi udah 107 orang. Jemaah sini lebih ya. Tapi mudah-mudahan akan bertambah. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang pertama manfaat daripada kurban ini adalah menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'u Allah, taat kepada Allah, wa ati'u Rasul, taat kepada Rasul. Karena Rasul juga melaksanakan kurban. Bahkan Rasulullah biasanya dia sampai 2 ekor kipas. Tapi kita selalu mengambil yang minimalnya saja. Dia kaya, tapi cukup 1 ekor kambing. Apa salahnya kalau punya duit 1 ekor sapi? Satu orang. Berapa orang di rumah itu? 5 orang di rumah itu, 5 ekor sapi. Tapi kita selalu mengambil yang minimal, yang paling kecil. Lalu ditanya, nanti di akhirat ingin masuk mana? Surga Firdaus. Tapi kalau sedekahnya, kurbannya yang paling sedikit. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang pemulung, umur sudah 80 tahun, tapi keimanan dan ketakwaannya melebihi para ulama, melebihi orang-orang yang kaya, orang yang mampu. Kenapa? Karena keimanannya. Dia sadar bahwa ini perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakan sholat demi Rabbmu dan berkurbanlah. Kata Allah, firman Allah, berkurbanlah. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di satu desa di Jawa Tengah. Desa itu terpencil, hanya semuanya petani, tapi semua masyarakat
keponakannya ikut berkorban. Saya lupa angka-angka itu, dulu saya punya catatan itu. Semua ikut. Ketika ingin membagi hasil daging kurban itu, sampai dikirim ke daerah lain, ke desa tetangga. Kenapa? Semua sudah dapat di desa itu. Petani, bukan orang kaya mereka, tetapi seminggu sekali mereka mengumpulkan uangnya. Ada panitia ditunjuk, panitia kurban. Seminggu sekali mengumpul. Ini aku bayar 100.000. Ketika waktu Idul Adha bisa mencukupi satu orang untuk berkorban. Seminggu sekali dikumpulkan. Jangan tiap hari, penting panitia tiap hari. Ya, seminggu sekali atau sebulan sekali boleh. Ada lagi di rumahnya punya tabungan. Tabungan kurban, tabungan fakir miskin, tabungan anak yatim, tabungan haji. Setiap hari dia isi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak malu kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita disuruh hanya menyembelih satu ekor kambing minimal, satu ekor kibas. Sementara Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih anaknya, tapi tetap dia lakukan. Kenapa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah bermimpi ayah menyembelihmu, apa pendapatmu nak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukanlah ya Allah, kalau memang itu perintah Allah. Bayangkan, disuruh menyembelih anak, perintah Allah, dia lakukan. Mimpi itu bukan sekali datang. Tapi bapak ibu jangan kalau nanti mimpi menyembelih anak langsung menyembelihnya, mati kita. Langsung melapor ke polisi. Karena kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Tapi kalau mimpi Nabi, mimpi Rasul itu benar-benar memang kenyataan. Dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim disuruh menyembelih anak yang dia mampu. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hanya menyembelih seekor kambing 1 tahun pun tidak mampu. Malu kita. Jauh derajat kita jika dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara mulia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kadang-kadang kita sanggup untuk berhutang membeli rumah, berhutang beli mobil, berhutang beli ini, bahkan berhutang untuk beli jilbab, beli telekung, beli baju, beli sepatu. Sekarang kan semua bisa kredit. Sekarang ini apa kadang-kadang bingung di rumah, kadang pakai COD, ada penting lagi. Sanggup setiap hari itu pakai COD, tapi menabung untuk korban tak sanggup. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga kepada Allah ketika kita tidak mampu untuk berkorban setahun sekali. Malu. Hanya sekitar 2.800.000. Sini tak tahu saya berapa. Tapi rata-rata sekitar itu 2.800.000, ada yang 3 juta. Bahkan ada 3 juta lebih kalau sapinya jumbo. Kita ambillah 2.800.000, tak mampu setahun. Coba dihitung, dibagi 365 hari, setahun itu 365. Berapa itu satu hari kita cuma? Sedikit. Tak mampu kita. Sementara kita sibuk dengan kemewahan, sibuk dengan makan yang mewah. Padahal dengan kurban ini merupakan investasi kita, ini amalan kita akan kita bawa nanti dalam kubur di akhirat, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besok dalam kubur, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tak berkorban,
kita kaya, kita mampu, ditanya Allah, mengapa kau tak berkorban? Apa mau kita jawab? Kita jawab tak duit. Mobil kau mewah, kata Allah. Rumah kau mewah. Makan kau setiap hari rendang, ikan kakap, ikan bau, ikan slice. Masa kau tak sadar berkorban? Apa mau kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita besok mati dalam kubur? Apa mau kita jawab? Bapak Ibu sekalian, tak ada apa yang jawab. Itu pulang azab dari Allah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keras ini sabda Rasulullah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yatuhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan atau harta yang mampu tapi tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Mampu kita berkorban tapi kita tak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Itu sudah marah Rasulullah itu. Kalau sudah dilarang datang ke masjid, itu marah. Kalau sudah marah betul. Engkau mampu tapi tak berkorban, jangan sholat dengan kami, kata Rasulullah. Begitu kerasnya bagi orang-orang yang tidak berkorban. Ustaz, kami dah pensiun Ustaz. Ada seperti itu tuh. Kami sudah pensiun, tak mampu kami Ustaz. Bapak punya anak tak? Punya, minta dengan anak. Ayah ingin berkorban tahun ini, mama ingin berkorban tahun ini. Bantu mama, bantu. Setahun sekali tak bisa dia membantu orang tua untuk berkorban, melewat betul. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, korban bermakna dekat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dirahmati Allah Subhanahu. Itu yang pertama, bahwa berkorban itu membuktikan kita sebagai hamba Allah yang taat kepada perintah Allah dan taat kepada Rasul. Yang kedua, manfaat daripada kurban ini, faedah dari kurban ini yang dapat kita ambil maknanya adalah bahwa terjadi hubungan yang harmonis antara seorang ayah dengan anak. Terjadinya dialog, diskusi yang mesra antara seorang ayah dengan anak. Qala ya bunayya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Kata ayahnya, wahai anakku, ayah bermimpi nak. Ayah bermimpi menyembelih engkau. Apa pendapatmu nak? Tak langsung disembelihnya anaknya. Walaupun itu perintah Allah, tapi dia tetap bertanya dengan anaknya. Apa jawab anaknya? Ya Allah, wahai ayahku, lakukanlah ya. Lakukanlah, sembelih aku ya Allah. Ya Allah, kalau begitu perintah Allah ya Allah. Terjadi dialog. Ini mengajarkan kita supaya kita dengan anak untuk selalu berdialog. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mau disembelih oleh ayahnya? Kena yakin bahwa ayahnya orang yang soleh, ayahnya Rasul, ayahnya Nabi, ayahnya bisa sebagai tauladan. Itulah sebabnya. Kalau ayahnya pemabuk, tak sholat, tiba-tiba mimpi, nak aku nak dibeli kau. Apa dia bilang? Anaknya memasak barang dulu. Ini ya, kalau tak sembelih aku nyembelih kau ya, kata dia. Kalau sempat ada gitu kan. Kenapa? Karena ayahnya tidak bisa sebagai tauladan, tidak bisa sebagai contoh. Inilah makna yang dapat kita petik, ketauladanan orang tua kepada anaknya.
yang mengatakan, if you want to change the world, start with yourself. Jika kamu ingin merubah dunia, mulai dari dirimu. Jangan bercita-cita ingin merubah orang lain, ingin merubah rakyat, ingin merubah masyarakat. Diri kita tak kita rubah dulu. Misalnya ketua masjid ini, misalnya ketua masjid, para jemaah sekalian, ayo kita rajin ke masjid setiap waktu. Tapi dia tak datang ke masjid. Apa kata ibu bapak? Cakap aja banyak, bual aja banyak. Pasti itu kata kita, ya kan? Berbual aja pandai dia, bercakap aja dia ke masjid. Wahai jemaah sekalian, mari kita berkorban. Kalau ada rezeki kita korbankan. Tapi dia tak berkorban. Nah, jangan merokok ya nak. Merokok itu haram. Dia 3 bungkus saja merokok ayah. Mau ada anak kira-kira tak merokok, sementara ayahnya 3 bungkus sehari merokok. Tak bisa. Kata mamanya, nah, jangan main handphone terus nak. Belajarlah lagi, baca Al-Qurannya. Tapi mamanya sampai jam 1 nonton film Korea, sampai jam 1 nonton TikTok, YouTube, FB, Instagram, semua dia tonton. Dia melarang anaknya untuk pegang handphone. Tak bisa. Orang tua harus memberikan contoh keteladanan. Ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS kepada anak Ismail AS, sehingga anaknya patuh terhadap ayat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini banyak terjadi krisis moral. Kalau kita melihat sekarang, banyak anak-anak kita yang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Narkoba, apalagi tak mau sekolah, judi online. Beberapa waktu lalu mengadu seorang orang tua kepada saya, mohon bantu minta pemikiran, anaknya sibuk judi online. Honda dijual, handphone adik habis dijual semua, apa yang nampak di rumah tu habis dijual semua. Dia bercerai dengan istrinya. Apa tadi orang tua seperti ini? Ini krisis pada saat sekarang ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang tua mesti kita memberikan contoh kepada anak kita dulu. Apa contoh yang pertama kali dilakukan seorang ayah terhadap anak? Ketika anak lahir, maka dipegangnya anak yang tercinta baru lahir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dia telinga anak itu. Dia sudah mengajarkan anaknya, dia sudah berdakwah. Hayya 'alas shalah, marilah sholat. Seorang ayah sudah berdakwah ketika anaknya lahir di permukaan bumi ini. Tapi sudah seperti itu, ayahnya tak sholat pula. Mana bisa? Ayo sholat ke masjid nak. Ayahnya cepat dulu pergi ke masjid. Tak perlu dia anak itu. Mamanya pergi ke masjid cepat. Pasti anak akan ikut. Mana dia kalau tak sholat ke masjid? Hasil penelitian Bapak Ibu sekalian, penelitian bahwa dakwah melalui mata itu 70% lebih aktif daripada mulut. Artinya apa? Kita berbuat dulu sehingga dilihat anak kita, oh, lebih bermanfaat kalau kita praktek melakukan sesuatu daripada kita bercakap, membuih mulut ibu, cerewet ibu, sholat nak,
Mengaji nak, belajar nak, bersihkan rumah, cuci piring. Tapi ibu tak melakukannya, tak akan diikutnya. Tapi 70% lebih bermanfaat dari mata, pendidikan mata, melihat dia apa kita lakukan. Ini hasil penelitian di Amerika. Artinya ketauladanan itu lebih penting daripada kita banyak bicara. Jadi kata pepatah tadi, ingin merubah dunia mulai dari dirimu sendiri. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat perubahan ini adalah bagaimana kita melihat ketaatan seorang anak kepada ayahnya. Anak yang berbakti kepada orang tua, ini yang sekarang yang menjadi pembicaraan kita, problem kita sekarang. Dulu saya ingat, kalau saya mau pergi ke sekolah, tetap saya mencium tangan orang tua saya. Saya mencium ayah saya dan emak saya. Pulang sekolah sama seperti itu. Walaupun berlapan, tapi mencium tangan. Assalamualaikum, salam. Cium tangan emak saya, baru makan. Kalau sekarang sudahkah seperti itu? Masihkah seperti itu? Assalamualaikum kan tidak? Oh, tahu masuk ke kamar. Kenapa? Karena anak punya kunci rumah masing-masing. Emaknya di kamar sibuk main handphone, anak masuk ke kamar ke atas langsung. Makan, diambil nasi, dia bawa nasi ke kamar. Begitulah hidup bersama. Dulu kita makan sama-sama dengan ayah emak. Dibagi-bagi, sama belajar itu dibagi sedikit-sedikit sama. Karena susah hidup dulu kan, ikan asin dulu dibagi sedikit dulu. Tapi berkah sedang makan tuh. Dalam makan tuh ayah emak bertanya, gimana tadi nak pelajarannya, dapat nilai berapa, berhitung dulu berhitung. Ya mah berendah, biasanya dapat 10, agak susah mah. Belajar kan latihan. Jadi ada dialog antara ayah dengan anak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang menarik ketika kita bicara masalah bakti kepada orang tua. Kita semua tahu siapa itu Uwais Al-Qarni, anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni adalah pengembala kambing. Dia mengambil upah pengembala kambing orang. Dia orang miskin, penghasilannya cukup untuk makan dia dengan ibunya. Ibunya lumpuh, tapi dia rawat ibunya. Dia mandikan ibunya, dia suap ibunya, dia belanja ke pasar, dan dia gendong ibunya kemana ibunya mau. Nah, aku ingin ke rumah kawanku di sana. Nah, dia gendong ibu. Aku ingin belanja ke pasar. Nah, digendongnya ibunya belanja ke pasar. Ibunya bukan ringan pula badannya, berat pula badan ibunya. Tapi karena selalu menggendong ibunya, jadi ringan jadi. Dia gendong ibu, dia suap, berbakti kepada ibu yang tercinta. Apapun kemauan ibunya tidak pernah dia katakan tidak. Terakhir apa permintaan ibunya? Ibu ingin melaksanakan haji. Tak bening Uwais Al-Qarni untuk makan aja bayar. Nah, haji juga lagi. Jarak dari Yaman ke Tanah Suci ketika itu 1000 km lebih jaraknya. Dulu hanya pakai kuda, pakai unta. Kuda tak ada, unta pun tak ada. Apa dia Uwais Al-Qarni? Insya Allah ibu, kita akan berangkat haji. Dia kumpulkan uangnya, dan berdoa kepada Allah ingin untuk mengajak ibunya melaksanakan haji. Setelah uang itu kumpul, maka dia berangkat haji. Pakai kendaraan apa? Dia gendong ibunya.
Dia gendong ibunya dari Yaman ke Tanah Suci yang 1000 kilometer. Dia lewati gurun pasir, dia lewati berbatu-batuan sehingga berdarah kaki Uwais Al-Qarni. Kalau mungkin dikumpulkan keringatnya, mungkin bertimba-timba keringatnya di padang pasir yang terik, yang panas matahari. Dia gendong ibunya sambil bersenandung dan gembira, sambil dia berselawat, berzikir, agarnya sampai di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji, menunaikan ibadah haji rukun yang kelima. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Uwais Al-Qarni luar biasa pengabdian kepada ibunya. Apakah sudah berbalas bakti kepada ibunya? Apakah sudah dia bisa membalas jasa ibunya? Wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? Belum sebanding dengan sekali jeritan ibunya ketika melahirkannya. Belum sebanding dengan setetes darah ibunya ketika melahirkannya. Belum sebanding dengan setetes keringat ibunya ketika melahirkannya. Belum sebanding dengan setetes air susu ibunya diberikan kepada Uwais Al-Qarni. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seperti itu perjuangan Uwais Al-Qarni. Belum sebanding dengan setetes darah ibu kita ketika melahirkan kita. Sekali jeritan ibu kita ketika melahirkan kita, belum sebanding. Apalagi kita. Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya seperti itu sampai melaksanakan ibadah haji, belum apa-apa di mata Rasulullah. Kita, apa yang sudah kita buat dengan orang tua kita? Saya rasa tidak ada yang sama dengan Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Aku perintahkan kepada kalian untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada orang tua kalian. Perintah Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, bagi orang tua yang masih hidup, berbaktilah kepada orang tua. Senangkan mereka, selalu mereka bikin tertawa. Jangan bikin orang tua kita sedih, jangan bikin orang tua kita menangis. Apa maunya berikan. Saya, ayah tak punya, ibu tak punya. Ibunya sudah lama meninggal, tahun 1996. Memang dia ketika saya umur 5 tahun dia sudah sakit. Pergi saya ke pasar, saya lihat daster, ini kesenangan mak, meniti air mata. Mau dibeli kemana, mau dikasih lagi. Pergi saya ke pasar, saya lihat ikan-ikan sungai itu. Ya Allah, inilah ikan kesukaan makku, ya Allah. Meniti air mata. Dia suka ikan sungai, ikan bau, ikan selais, dia asam pedas. Kalau orang Melayu suka asam pedas, saya kan meniti air mata. Tak dapat lagi. Paling-paling kita bersedekah kepada orang yang kita dalam hati. Ya Allah, aku sedekahkan asam pedas ini, ya Allah, yang pahalanya aku berikan untuk umatku tercinta, ya Allah. Dengan itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal? Apakah selesai bakti kita? Belum. Kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Selesai sholat, Allahumma firli dhunubi wali walidayya wa
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan muka ayah mak kita, bayangkan. Setiap sholat jangan lupa sampai doa kita Bapak Ibu sekalian, sampai. Sekarang tak ada yang menolong mereka dalam kubur itu kecuali amalan mereka, sedekah jariah pernah mereka lakukan, dan doa-doa anak yang soleh. Kita lah semua yang mendoakan, yang menolong mereka. Mereka saja bersama menunggu. Mana doa anak ini? Mana sedekah anak? Mana? Dia menunggu dalam kubur Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belum puas berbakti kepada orang tua, sekarang tidak ada batas berbakti. Terus kita berbakti kepada mereka, karena mereka selalu menunggu doa yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu cerita yang menarik. Tapi ini mudah-mudahan terjadi di sini. Ada seorang anak di Jakarta sudah berhasil ibunya di kampung, betul di Riau. Dia hanya sanggup mengirim ibunya sebulan 500 ribu. Kalau dia kaya, tapi 3 bulan dia tak mengirim. Ditelepon oleh ibunya, nah, Assalamualaikum, salam. Udah 3 bulan kau tak mengirim emak, nak habis beras di rumah. Mak, kami baru umroh, nak. Mak, sekeluarga, alhamdulillah, nah kau dah umroh. 3 bulan berikut tak dikirim lagi. Nah, udah 6 bulan kau tak kirim uang, nak. Mak, kami baru beli rumah, mak. Alhamdulillah, nah kau baru beli rumah, alhamdulillah. 3 bulan telepon lagi, tak dikirim-kirim. Mengapa kau tak kirim? Nah, mak, ayah, kami baru beli mobil, nak. Alhamdulillah, kau beli mobil. Pas setahun tak mengirim, telepon lagi. Udah setahun kau tak mengirim, mana? Ayah kau sakit, nak. Mengapa kau tak kirim, nak? Mak, kami baru beli anjing. Nama anjing itu Sofayet, mak. Dengan buah ada juga. Anjing itu namanya Sofayet, mak. Harganya 200 juta. Kandangnya, mak, 50 juta kami bikin, mak. Sebulan biaya perawatannya 5 juta, mak. Termasuk untuk makannya. Cantik anjing kami, mak. Dengan bangganya cerita seperti itu, mak. Sementara dia sudah 1 tahun tak mengirim uang dengan mak. Terdiam, mak. Apa kata maknya? Nah, kalau boleh mak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik mak dijadikan seekor anjing, nak, supaya kau bisa merawat mak. Dan mulai sekarang jangan kau telepon mak lagi. Kau anggap mak kau sudah mati. Putus telepon. Itu telepon anaknya, tak peduli dia, tak dia angkatnya. Di deretnya nomor anaknya ini. Putus hati seorang ibu. Tak lama itu meninggal saja. Menangis anak tadi. Apa arti tangisan itu? Tak ada gunanya lagi. Tak ada gunanya lagi. Mak kita sudah meninggal. Kita belum berbakti. Mak kita meninggal tidak ridho dengan anaknya. Kira-kira neraka jahanam mana tempat anak seperti ini? Neraka jahanam mana tempat anak seperti ini? Tak ada gunanya menyesal. Orang tua sudah pergi, tak ada gunanya. Dia sudah tidak mengakui kita sebagai seorang anak. Apa pernah kita ibadah sholat 5 waktu sehari setengah, hitam jidat kita, baca Al-Quran, mendewan justru seterus, malam kiamat berzikir, berselawat, tapi dirahaka dengan uang. Dan ya Allah, kau tidak akan mencium buah surga. Mencium buah surga tidak, jangankan masuk surga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi masih ada orang tua, maka senang kepada mereka. Kalau sakit mau cepat bawa berobat, berutang-berutanglah. Karena dulu ketika kita sakit, begitu orang tua
meminjam duit ke sana kemari, dihilangkan rasa malunya meminta uang dengan orang untuk biaya berobat anaknya, biaya sekolah anaknya, untuk makan anak istrinya. Bahkan ada orang tua seorang yang sampai merampok, mencuri, korupsi. Demi apa? Demi menyenangkan anak-anak dan istrinya. Luar biasa pengorbanan orang tua itu, yang selalu dilupakan orang-orang. Orang kadang-kadang hanya selalu seorang anak memberi kepada emaknya, jarang anak memberi kepada ayahnya. Padahal ayah itu luar biasa berjuang. Dari mana datang seorang anak kalau bukan pernikahan antara seorang ayah dengan ibu? Dari mana ibu bisa menyusukan anaknya kalau tak diberi makan? Yang makan ini ayah yang mencarikan. Anak sekolah dari ayah, anak beli baju duit dari ayah, anak menjadi hebat dari ayah, semua dari ayah yang menjadi hebat. Betul, ibu yang mengandung. Benar, ibu yang melahirkan kita. Benar, ibu yang menyusukan kita. Tapi kalau tanpa ayah, tak mungkin bisa terjadi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, jangan kita lupakan ayah kita. Dengan ibu memang paling utama, tapi ayah jangan ditinggalkan. Karena ayah ini tak pandai dia menyusun kata-kata puitis. Ayah ini tak pandai dia untuk mendrama, menangis seperti seorang ibu. Tapi seorang ayah hanya menangis. Dia sedih, dia tahan dalam hati. Ketika tak bisa memberi makan anaknya, maka hatinya menangis. Dia berusaha berpikir bagaimana mencari rezeki. Kadang-kadang sampai keriput kening seorang ayah, hitam kulitnya berjuang. Demi apa? Memikirkan anak-anak dan istri yang tercinta. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang masih meninggal. Dan jangan lupa sedekah. Ya Allah, aku sedekah 1 botol air ini ya Allah dengan Ustaz, pahalanya untuk ya Allah sampai. Ya Allah, aku berikan sedekah 1 buah mobil kepada Ustaz yang pahalanya untuk ayahku sampai. Mana tahu ada sedekah untuk Ustaz 1 mobil, mana tahu sampai. Jangan lupa niat. Jangan pernah berhenti. Taulah orang tua kita dalam kubur yang selalu menunggu kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, makna daripada berkorban ini adalah bagaimana ada secara filosofis nilai sosial yang kita membantu. Saya pernah menemukan tetangga saya fakir miskin, Bapak Ibu sekalian. Daging kurban yang diberikan, yang diterima itu Bapak Ibu sekalian, 6 bulan baru habis. Dia titipkan, dia tidak punya kulkas, dia titipkan daging kurban itu dengan tetangga. Seminggu sekali diambil sedikit, diambil sedikit. Begitu susahnya kehidupan mereka. Kami hanya setahun sekali dapat makan daging Ustaz. Itu setiap hari bisa makan daging kan? Beli rendang dapat sepotong. Mereka tak mampu, miskin. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kepada panitia kurban saya sarankan, dahulukanlah saudara-saudara kita yang fakir miskin ini. Dahulukanlah, karena mereka menyumbangkan mereka itu kasihan kalau kita lihat. Hanya pas-pas untuk mempertahankan hidup saja. Tak ada memikirkan gizi, tak ada. 5 sempurna, tak ada memikirkan itu. Yang penting kenyang perut. Dapat nasi, dapat ikan asin, dapat pucuk dan ubi, selesai. Yang penting makan. Ada lagi saya melihat dia beli Indomie 1 bungkus, nasi dia makan 4 orang dengan anaknya. 1 bungkus dibagi 4. Rasanya lebih bermanfaat di tempat
Ketika dia menerima daging itu, ya Allah, senang hati mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban untuk membantu fakir miskin, kita berbagi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berberi, membagilah kamu, baik ketika lapang maupun senang, dan tahanlah amarahmu serta mau memaafkan kesalahan orang lain. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan Allah untuk memberi. Kita selalu melakukan ibadah hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Kita sholat, kita puasa, baca Al-Quran, qiyamul lail, berzikir, berselawat, tapi tidak memikirkan lingkungan kita, tidak memikirkan keluarga kita. Suatu kali Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, apa ibadah yang membuat engkau sayang dengan aku? Apakah salatku? Tidak, kata Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu untuk dirimu, untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Puasaku, Allah, tidak, puasa itu untuk dirimu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa yang Allah bacaan kitab Al-Quranku atau zikirmu? Tidak, kata Allah, itu untuk dirimu, membuat dirimu sehat, membuat dirimu tenang. Lalu apa Allah? Apa yang Allah? Sedekah. Sedekahlah yang membuat Allah senang dengan kita. Bapak Ibu sekalian, sedekah. Oleh sebab itu, kita tidak hanya melakukan hablum minallah, tapi hablum minan nas penting. Perhatikan orang tua kita, ini merupakan kewajiban kita. Keluarga kita, jangan kita hidup mewah di sini. Ada keluarga yang miskin, adik-beradik kita di kampung yang susah. Ada pakcik kita yang susah di kampung. Kita hidup mewah di sini. Kita makan enak setiap hari, ada tetangga yang tak makan. Ada anak yatim yang tak membayar uang sekolah, yang tidak bisa sekolah. Ketika kita hidup mewah, tapi ada keluarga, ada tetangga kita yang hidup dengan kemiskinan dan kekurangan. Ketika besok Allah bertanya, apa mau kita jawab, Bapak Ibu sekalian? Apa mau kita jawab? Ada seorang ulama, ketika dia berjumpa dengan sesosok wajah, ternyata itu malaikat. Malaikat itu membawa kitab, yaitu kitab-kitab yang dicatat nama yang akan masuk dalam surga. Tolong lihatkan namaku. Apa kata malaikat? Tak ada namamu. Mengapa tak ada namamu? Aku sholat 5 waktu sehari semalam, aku qiyamul lail, aku baca Al-Quran, aku berzikir, aku berselawat. Mengapa namamu tak ada dalam kitab itu? Apa kata malaikat ini? Allah melarang menulis namamu. Mengapa? Karena engkau hanya memikirkan dirimu, engkau tidak memikirkan lingkunganmu, engkau tidak memikirkan saudaramu, maka Allah melarang aku menulis namamu. Tak cukup kita melakukan ketak soleh ritual, Bapak Ibu sekalian, tapi ada lebih penting. Apa itu? Memikirkan keluarga kita, tetangga kita, orang tua kita. Ini juga tidak kalah pentingnya. Karena sedekah ini di akhirat, di dalam kubur, ini yang menolong kita. Salah satu, Bapak Ibu sekalian, salat betul menolong kita. Ketika malaikat datang dari kepala kita ingin menyiksa, maka jangan siksa dia. Siapa membela kita? Salat kita. Ketika malaikat penyiksa datang dari sebelah kanan, jangan siksa dia. Datang amalan puasa
sedekah kita pada Allah. Datang malaikat penyiksa dari bawah kaki, jangan siksa dia. Apa itu? Amalan-amalan lainnya, zikir, selawat, semua itu akan datang membantu kita. Lalu datang dari depan ingin menyiksa kita, ingin menabrak kita, ada yang mau meluk kita, jangan siksa dia, kan dia rajin membaca Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal-amal kita nanti itu yang datang membantu kita, termasuk pahala berkorban yang akan membantu kita ketika dalam kubur dan di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan tausiah pada hari ini bisa menambah pengetahuan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semuanya yang ada di sini, termasuk yang belum bisa hadir, untuk bisa berkorban pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Mari kita tutup dengan doa, semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, kami bermohon kepada-Mu ya Rabb, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak disengaja, dosa-dosa kami yang terdahulu maupun sekarang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka jadilah kami orang yang merugi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang benar ya Allah. Beri kami kekuatan agar kami bisa melakukannya. Beri pula petunjuk kepada kami jalan yang salah ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah agar kami tidak melakukannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, Kau jadikanlah kami sebagai seorang anak yang selalu berbakti kepada orang tua kami ya Allah, yang selalu membuat mereka tersenyum dan berbahagia ya Allah, sampai akhirnya Engkau menjemput orang tua kami yang tercinta ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, Engkau lapangkanlah kuburannya ya Allah, Engkau terangilah kuburannya ya Allah, Engkau tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang saleh ya Allah, dan Engkau jadikanlah kuburannya sebagai Raudhatul Jannah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika pada saat sekarang ya Allah Engkau sedang menyiksa orang tua kami dalam kubur ya Allah, kami sebagai anak bermohon kepada-Mu ya Allah, hentikanlah siksa itu ya Allah, hentikanlah siksa itu ya Allah, hentikanlah siksa itu ya Allah, karena kami tidak tega ya Allah. Engkau menyiksa orang yang sangat kami cintai ya Allah, kami tidak tega ya Allah. Engkau menyiksa orang yang sangat berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, hanya doa dan minta inilah yang bisa kami persembahkan kepada Engkau ya Allah, untuk menolong orang tua kami yang di alam kubur ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar ya Allah, apapun yang kami lakukan ya Allah belum bisa membalas jasa semua jasa-jasa orang tua kami ya Allah. Ibu kami ya Allah, 9 bulan 10 hari kami Engkau titipkan di dalam rahimnya ya Allah. Ibu kami dengan susah payah ya Allah, susah makan, susah tidur ya Allah, karena kami
berada di rahim ibu kami ya Allah, ketika ibu kami melahirkan ya Allah, ibu kami menangis kesakitan ya Allah, ibu kami menjerit ketika melahirkan kami ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, putus uratnya ya Allah, bersimbah keringatnya ya Allah. Dan banyak ibu-ibu yang menikah ketika melahirkan anak yang tercinta ya Allah. Betapa penderitanya ibu kami ketika melahirkan kami ya Allah. Ketika kami lahir diberikan susu yang terbaik, diberikan pendidikan yang terbaik ya Allah, makanan dan makan yang terbaik, sehingga kami bisa hebat seperti ini ya Allah. Ya Allah, ayah kami ya Allah, siap malam mencari rezeki ya Allah, kering pun keningnya, hitam kulitnya ya Allah, bungkuk badannya ya Allah, hanya demi memberikan makan, memberikan pendidikan kepada anak yang tercinta ya Allah. Ya Allah, kami tak mampu ya Allah membalas jasa orang tua kami ya Allah. Hanya doa dan pinta ini kami persembahkan untuk membantu orang tua kami yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada kami semua ya Allah, kepada orang tua kami, kepada suami, istri, anak, cucu keluarga kami ya Allah, kepada guru-guru kami yang tercinta, kepada ulama-ulama kami ya Allah. Seandainya ada antara mereka dalam keadaan sakit ya Allah, maka angkatlah penyakit itu ya Allah, angkatlah penyakit itu ya Allah, angkatlah penyakit itu ya Allah, karena sesungguhnya penyakit itu datang dari Engkau dan Engkau juga yang mengangkatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau limpahkan rezeki yang berkah kepada kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jika ada di antara kami yang terlilit hutang ya Allah, kami bermohon kepadamu, berikanlah kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan, untuk membayar semua hutang-hutang kami ya Allah. Jangan Engkau jemput nyawa kami ya Allah sebelum kami bisa menyelesaikan semua hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, menjadikanlah istri, anak, keluarga kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati kami ya Allah. Menjadikanlah anak cucu keturunan kami sebagai orang-orang yang soleh ya Allah, yang bisa melanjutkan perjuangan Islam dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, Kau berilah kami kesempatan ya Allah, jemaah Masjid Amaliyah ini untuk bisa berkorban pada tahun ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau jadilah kami jemaah Masjid Amaliyah ini untuk selalu kompak dan bersatu ya Allah, untuk saling tolong menolong, saling mendoakan dan saling mensurgakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Wa bi'ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.